Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali saudara pemirsa bersama saya Eka Merdeka Sari tentunya dalam talk show edisi spesial hari ini. Biasanya kita hadir ya setiap hari Rabu itu menghadirkan narasumber dari Komite Medik Rumah Sakit Umum di Makassar untuk pekan pertama dan pekan ketiga. Tapi ada yang istimewa di pagi hari ini karena kembali saya menghadirkan di layar kaca pemirsa. Ini temanya dulu nih, saya pengen sounding terlebih dahulu. Menuju kota lengkap untuk pelayanan elektronik. Di bidang mana? Sekarang ada yang lagi tagline yang lagi keren tuh, melayani profesional terpercaya. Nah, ke kantor pertanahan Kota Parepare sudah lebih dulu melakukan itu. Ya, yang lain tuh followers. Bapak Kamarudin SHMH di studio pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Sehat Pak? Amin, alhamdulillah. Long time no see. Sudah baru bertemu kembali tadi ini Pak, seputar melayani profesional dan terpercaya. Bahkan banyak sekali tagline-tagline balahan, quotes-quotes yang memacu adrenalin semangat kerja dilontarkan Bapak. Kantah ini sebenarnya. Tapi kita kembali lagi temanya, menuju kota lengkap untuk pelayanan elektronik. Seperti apa Bapak? Silakan. Gini Mbak, kami ini, saya sapa dulu lah pemirsa. Selamat berpuasa, kita masuk ke hari yang ke-11 ya. Benar. Semoga semua sehat semua sampai ke ujung bulan puasa. Yang ingin saya sampaikan bahwa di kantor pertanahan Kota Parepare di tahun 2022 kita mempunyai satu program yang namanya Kota Lengkap. Karena kita tadi bercerita layanan elektronik, kita harus mendigitalisasi semua data. Baik data yang sudah terekam di kantor pertanahan maupun bagaimana caranya kita memetakan seluruh bidang tanah yang ada di kantor di Kota Parepare. Sekarang kita lagi menjalankan program ini di 17 kelurahan di 3 kecamatan, Bacukiki, Soreang, Bacukiki Barat. Maksudnya apa? Kita mau memetakan sertifikat yang belum terpetakan, mensertifikatkan bidang tanah yang belum sertifikat, supaya semua ini kita kalau semua sudah terpetakan, kita akan mempermudah pelayanan, memetakan semua. Kalau sudah terpetakan semua, semua yang analog kita transformasi menjadi digital. Nah, awal mulanya untuk bercerita layanan elektronik ini, semua data pertanahan harus dalam bentuk digital. Nah, jadi dia sudah digital dulu, baru kita bisa melakukan elektronik. Di dalam proses digitalisasi data, ini kita ada pekerjaan yang namanya validasi serta datanya harus akurat. Jadi dia valid subjeknya, valid objeknya, tapi dia akurat posisinya. Ini Mbak, yang kita minta kepada masyarakat, seluruh Kota Parepare di 17 kelurahan di 3 kecamatan ini, ikut berpartisipasi aktif di dalam kegiatan yang lagi kegiatan namanya PTSL. Jadi dari PTSL ini kita kerja untuk peningkatan data dan kualitas data menuju Parepare Kota Lengkap. Jadi itu Mbak, di tahun 2022. Oke, mudah-mudahan bisa tercapai. Oke, baik. Nah ini tadi sempat digarisbawahi oleh Bapak adalah partisipasi aktif dari masyarakat. Nah pemirsa kita mungkin bertanya, Pak Kakan saya bisa bantu apa supaya mewujudkan kota lengkap ini? Nah tuh. Nggak perlu bantu dengan biaya sebenarnya karena biaya sudah disediakan oleh negara. Membantu partisipasi bagi yang belum punya sertifikat, dia datang ke kelurahan dengan tim kami di kelurahan menyampaikan bahwa saya punya objek bidang tanah belum ada sertifikatnya. Alasak apa yang dipegang? Yang dipegang dia. Dikuasai itu tanah. Apa lasaknya? Karena kalau dia ada lasaknya, dikuasai bidang tanahnya, lapor ke kantor lurah. Nanti dia melapor di kantor lurah, kami ada staf di kantor lurah yang namanya tim PTSL. Di sana ada dua tim, ada yang yuridis, ada fisik, dikomunikasikan di sana. Dan kalau di sana nggak usah dibayar untuk proses penerbitan sertifikatnya ya. Kalau terkait surat-surat yang perlu ada biaya itu urusan di luar dari BPN. Nah, kalau dia mau bayar akte jual beli, dia mau buat akte jual beli, dia mau buat apa, itu namanya pelayanan, itu nggak dibayar oleh negara. Ini kita minta masyarakat aktif. Dan saya juga sampaikan kepada Pak Camat, Pak Lurah, dan seluruh yang hadir waktu kita penyuluhan, tolong jangan
persulit, dibantu masyarakat supaya kita inginnya semua ini masyarakat terlayani semuanya dan semua bidang tanahnya terdaftar dan dia dapat pergunakan dan punya legalitas kekuatan hukum terhadap objek bidang tanah yang dimaksud. Ini kita sudah sampaikan. Kita sudah berjalan ini, Mbak. Sudah bulan keempat proses. Waktu kita dari bulan Februari, Januari kita sudah penyuluhan, bulan-bulan kita jalan ini. Semua sekarang apa yang kita inginkan, semua masyarakat harus tahu program kita. Tapi waktu penyuluhan kan tidak mungkin dia datang semua karena kita dibatasi karena masih dalam masa pandemi. Betul. Ini yang kita inginkan kepada masyarakat, partisipasinya itu. Dia aktif, kalau tidak tahu bisa komunikasi ke kantor pertanahan atau langsung ke kantor lurah. Oke. Kalau ragu ke kantor pertanahan, kita jelaskan. Tapi untuk mempersingkat waktu komunikasinya di kelurahan saja, karena tim kita ada. Mungkin tim saya karena dia keliling door to door, mungkin belum ketemu, tapi nanti akan disampaikan nanti di sana oleh aparat kelurahan. Di 3 kecamatan, di 17 kelurahan, Bacukiki, Soreang, dan Bacukiki Barat. Ya, cuma setelah kita identifikasi, kota kita itu kan 600 bidang, tapi kita tidak terpaku di 600. Bisa 1000, yang penting bidangnya ada, orangnya ada. Bidangnya ada, orangnya ada. Jadi ceritanya bidang tanahnya ada, subjeknya ada. Oke. Dan tidak bermasalah, clear and clean. Nah, tetapi kalau kita definisikan ini di dalam PTSL itu ada kamar-kamarnya, Bu Vika. Ya. 1 itu K1 terbit sertifikat. Kalau K2 itu dia bermasalah, apakah itu terhadap atas bidang tanah, terdata yuridis atau subjek, masuk di sini kolomnya. Kalau dia tidak ada macam-macamnya, kita ada tempatnya lagi K3.1. Jadi semua ada kamar-kamarnya, tapi kita inginkan bidang tanah semua diukur. Nah, ada yang paling penting dalam pengukuran. Kalau dia untuk K1 sesuai dengan Permen 16, batas patok itu dipasang, pasang sudut-sudutnya patoknya. Kedua, ada persyaratan yang harus dibuat oleh calon peserta PTSL untuk tanda tangan persetujuan batas. Tanda tangan sudah batas, dia foto, nanti ada geotagging namanya. Ada kita ngambil koordinatnya. Dulu kan agak terbalik. Iya. Dulu itu orang BPN ngukur, pasang tanda batas orangnya, baru ada namanya gambar ukur. Disuruh tanda tangan batas-batasnya. Sekarang tidak. Terpisah. Dia harus buat dulu surat pernyataan persetujuan batas, baru teman-teman kita di BPN mengukur. Kenapa? Karena kita lihat sebelum-sebelumnya dengan proses yang dulu itu agak rawan terhadap jempol-jempol tanda batas itu. Nah, sekarang kita buat sendiri sana. Nanti foto, dilengkapi foto, batasnya dipoto, orangnya itu tanda tangan foto. Kenapa? Untuk menjamin kepastian. Sehingga di dalam pernah mungkin saya di sini dalam PP 18 tahun 2001 pemegang sertifikat itu ada 3R, right, restriction, dan responsibility. Dia dikasih hak, dikasih pembatasan, dan dia harus melihara. Nah, jangan kayak gini loh Mbak, teman-teman kita atau sahabat-sahabat tim peduli itu selalu menganggap BPN kayak polisi pertanahan. Padahal kita bukan konsennya di situ. BPN itu ngasih sertifikat, pelihara dong batas tanahnya. Di halaman terakhir itu sertifikat ada kewajiban. Pemegang sertifikat itu wajib memelihara tanda batasnya. Wajib memelihara tanda batasnya, betul. Paling tidak Mbak, kalau dia tanah kosong, dia pasang papan pembicara. Iya. Membicara tanah ini milik siapa dengan ukuran sertifikat nomor sekian, luas sekian. Dilarang masuk tanpa izin pemegang. Itu paling tidak dia sudah menjamin itu. Tapi kalau ada orang ke kantor pertanahan, boleh carikan saya tanah saya, mana cari kita cari. Carikan tanah saya. Itu agak susah. Di mana posisinya? Mana kita juga bingung di mana ini. Karena semuanya by system. By system. Kan gini Mbak, ada produk-produk lama. Produk-produk lama itu yang bikin kita lagi kejar ini untuk dipetakan. Karena bentuk pare-pare, geografis pare-pare ini kan mungkin sekitar 15-20% yang datar.
Selebihnya berundak-undak. berbukit. Ini yang metode cara pengukuran tempo dulu dengan yang sekarang itu agak berbeda. Ini juga harus disampaikan oleh masyarakat bagaimana dia bisa memaklumi itu. Ini harus diedukasi supaya dia mengerti, ke masyarakatnya mengerti. Kita pun tidak mungkin merugikan selama itu sesuai dengan kondisi lapangan. Benar-benar. Gitu, Nah ini Mbak. tadi, ini pertanyaan muncul dari pemirsa kita nih Pak Kakan. Ini tadi sempat disonding tentang analog ke digital. Ini kalau berbicara tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL gitu. Untuk mendaftarkan, sekarang Pak Kakan karena saya sibuk nih, banyak kerjaan, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa, apa bisa dilakukan by online atau seperti apa? Mungkin petunjuk kepada pemirsa kita di rumah. Gini Mbak, untuk terkait kegiatan PTSL, itu orangnya mesti ke kantor Mau lurah. tidak mau? Mau tidak mau. Oh. Kalau PTSL ya. Iya, iya. Nah, jadi kalau rutin itu ada namanya loketku.atr.bpn.go.id. Oke. Itu bisa pakai itu. Dan di guidance di sana. Oke. Bagaimana prosesnya di guidance itu. Cuma dia harus daftar selaku emailnya didaftar di di trbpn.go.id. Nanti ada guidance-nya di loketku.atrbpn.go.id. Itu bisa. Di portal resmi tersebut ada arahan-arahan yang Ada perlu dilakukan. ada Oke. caranya bagaimana Oke. memprosesnya. Tapi kalau PTSL semua ke kantor Harus ke lurah. kantor Ya, lurah. karena kita PTSL itu buat tim. Tim itu di dalamnya ada dari BPN, ada dari kelurahan. Nah, untuk membantu kita karena kita selalu kementerian itu berpikirnya bahwa orang-orang kelurahan lebih tahu dari kita soal bidang tanahnya, soal masyarakatnya, soal warganya. Jadi yang dilibatkan lurah, RT, RW ikut di dalamnya. Nah, itu Mbak orangnya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan sekarang ini di PTSL pun sekarang ini kita di kantor pertanahan itu sudah tanda tangan, bukan lagi tanda tangan assign dengan tinta, tetapi sudah By board. iya. Oke. Jadi kita sudah tanda tangan elektronik. Oke. Jadi nggak ada lagi manual, kecuali sertifikatnya ya. Tapi kalau prosesnya sudah semua. Jadi ada tahapan-tahapan yang di kantor itu bagaimana datanya akurat. Jadi orang saya ini kasih masuk satu permohonan kayak Mbak ya lah masuk permohonan. Proses begitu nanti proses pengukurannya, upload gambar ukurnya itu digital. Dibuatnya surat pernyataan kesesuaian datanya. Jadi sebenarnya banyak di kita sendiri itu banyak kontrol kualitas terkait sertifikat yang kita terbitkan di tahun 2002. Agak berubah Mbak prosesnya di kantor, tapi di luar kita tidak berubah, cuma kita saja di kantor. Karena kami juga di kantor pertanahan ini selalu dikontrol dulu orang kontrolnya manusia dengan manusia. Sekarang manusia dikontrol dengan sistem. Ya itu Mbak. Jadi agak berat. Kita kerja nih sampai jam 2 malam. Wah. Jam 1 malam setengah mati nih Mbak. Insya Allah bernilai ibadah Pak Kakan. Iya. Tapi ini kemudian apakah sejauh ini, karena memang saya sendiri memang ada beberapa kebijakan yang memang bukan sedikit berubah, memang berubah, termasuk tadi pemasangan patok itu yang ada berubah, yang mana masyarakat kita mungkin tahunya pakai saja pola-pola lama, padahal sebenarnya sudah tidak boleh lagi dipakai sistem seperti itu. Tapi gini Pak Kakan, selama 4 bulan terakhir ini kan kita harus tidak bisa menutup mata dan tidak menafikan bahwa mungkin ada saja yang menjadi permasalahan di lapangan seperti itu. Nah ini untuk mencegah itu terjadi, apakah memang sebenarnya masyarakat ini sendiri yang memang harus menjemput bola untuk cari tahu sendiri untuk ke kelurahan saya bagaimana, apalagi mungkin yang memang sertifikatnya masih mengawang-awang. Nah kan kayak gitu, hanya merasakan rumah orang tua saya, rumah keluarga saya, kemudian ada sertifikatnya dipegang sama bapak saya, bapaknya di mana, kan kayak gitu. Jadi tidak hanya menempati saja, tapi tidak jelas dari sistem persurat administrasinya begitu. Gini Mbak, sebenarnya bagi kita, kan saya sampaikan dari awal tadi, kita ada kegiatan pemetaan. Dari 4 bulan ini, target kita sekarang itu kalau pemetaan, namanya K4 istilahnya itu, ada 9.070. Dari 4 bulan itu udah kerja kita 3.000 lebih. Oke. 3.000 lebih. Nah, saya ulangi dari awal ya.
Asumsi bidang tanah itu di Parepare ada 62.000 bidang. Asumsi bidang tanah. Yang sudah terdaftar itu sudah 95% ke atas. Jadi setelah kita hitung-hitung secara kalkulasi, kita untuk tahun 2022 ini untuk mendapatkan kota Parepare yang keempat saya bilang itu sekitar 15.000 lebih bidang. Oke, negara ngasih kita 9.070. Berarti kan masih ada 6.000 lebih. Nah, saya koordinasi lah ke kementerian sana. Untuk tahun ini kita disupport, dikasih 6.000 lebih untuk anggaran perubahan nanti. Dapat kita 6.000. Jadi dari asumsi itu kita menarik bahwa kita bisa dapat Parepare kota lengkap di tahun 2022. Tapi untuk dapat kota lengkap 2002 yang bertanya saya itu, masyarakat paling tidak kalau tim kami datang, tim PT Sel yang dari kantor lurah, dari kantor BPN, kelurahan, RT, RW, menyampaikan saja, saya ada sertifikat, nomornya berapa. Kan kadang-kadang gambarnya ini, dulu orang gambar itu mungkin tarik meter, atau pakai ngukurnya tenol. Sekarang kita ngukur pakai RTK. Yang dia sudah ngitung sendiri koordinatnya, larinya mungkin kemana. Ini yang harus disampaikan ke kita, kalau ada gambarnya dikasih lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya nanti kita perbaiki. Ini masyarakatnya harus terima perbaikannya ini, karena kita bercerita existing, kondisi lapangan. Masyarakat kan kayak gini Pak, kalian izin. Kadang-kadang misalnya datang, wah sebenarnya saya enggak begini, punyaku kan kayak gitu. Tidak sedikit masyarakat kita Ya, yang tidak sedikit gitu. Saya sebenarnya tidak seperti ini. Wah jangan-jangan, mohon maaf masih ada yang pola-pola pikirnya bahwa wah salah ini. ini saja, ini penting jadi pemahaman pemirsa di rumah. Makanya gini, kalau terkait ini, yang pemetaan ini, kita ngukur secara kadastran. Diukur ulang, orangnya hadir. Diukur ulang? Diukur ulang. Oke. Diukur ulang. Kita pengalaman di Kecamatan Ujung, di 4 kelurahan, Ujung Bulu, Lak Bukang, Malusatasi, Ujung Baru. Ini kita ukur Mbak. Negara menyiapkan cuma 4.900 sekian, kita ukur puluhan ribu. Oh. Kita ukur bidang-bidang. Jadi banyak kalau rumah padat enak. Iya. Rumah padat itu kita antar lorong dengan lorong, kita lock, kita ngukur dari ujung, ukur semua ini. Baru yang kita sudah petakan pasti reposisi. Karena dulu kan prinsip pemetaannya bidang per bidang, artinya sporadik. Iya. Sekarang pemetaan ini kan sistematik kita petakan. Iya. Jadi kita rapikan semua ini, baik di lapangan maupun di peta kantor pertanahan. Kalau yang sudah rapi, itu sudah menjadi dia peta digital, peta pendaftaran digital, sudah safety ini. Jadi tahun lalu kita dapat 4 kelurahan. Nah tahun ini kita mau semua dari 22 kelurahan. Jadi gitu, jadi masyarakatnya harus juga mengerti bahwa posisi bidang tanahmu itu segini, begini bentuknya. Jangan nanti ada posisi tanahnya segini, karena dia bertahan di sertifikatnya luasnya umpamanya 1.000. Iya. Setelah diukur jadi 970 atau jadi 870. Dia tidak mau, karena begini, kita ini kan sebenarnya tidak bercerita berapa luasannya, tapi kita bercerita berapa batasnya penguasaanmu. Iya. Karena ini. batasan penguasaanmu, karena cara menghitungnya orang dulu pakai luas itu pakai segitiga. Sekarang tidak otomatis by sistem. Nah, kedua juga waktu orang ngukur di tarik meter, kan tarik meternya kalau kendor atau mana. Iya, betul. Ini kalau kita masih bercerita bidang datar. Bagaimana bidang yang berbukit kalau ngukurnya? Kalau dia ngukurnya ikuti tanah, pasti kalau diluruskan pemetaan bidang datar mesti lari. Betul. Mestinya dia ngukur dulu pakai horizontal. Iya. Tapi siapa yang menyalahkan? Iya. Karena itu sudah terjadi. Inilah yang harus masyarakat juga terima supaya kita bisa memetakan dengan baik, masyarakatnya terpenuhi sesuai dengan data yang ada di penguasaan di lokasi. Kita juga plottingnya, pemetaannya enak. Iya. Ini harus dua sinergi, harus jatuh cinta. Kalau jatuh cinta harus chemistry-nya dapat. Itu. Kalau tidak susah ini. Saya juga bingung, gimana ya kalau misalnya, karena kan mohon maaf, istilahnya masih banyak orang tua kita ya kan. Itu tadi saya juga menjadi ilmu baru bahwa harus membedakan antara wilayahnya dan batasnya ini bagaimana, luasnya dan bagaimana. Apalagi sekarang sistem penghitungannya itu betul sudah tidak bisa dikadal-kadalin karena sudah pakai RTK yang betul-betul. Alat ukurnya RTK connect dengan satelit. Betul. Jadi kalau ada namanya base, ada router. Iya. Jadi base-nya tinggal, ini yang jalan.
keluar luasnya udah selesai. Kalau dulu dibawa pulang dari rumah, ngitung. Sekarang enggak. Jadi kalau makanya kita minta dia pasang tanda batas dulu. Jadi nanti teman-teman kita yang ngukur dari BPN itu tinggal ngikuti batasnya. Nah, udah selesai. Udah selesai, dan ini baik koordinat. Sebenarnya kita titik-titiknya ada koordinatnya ini. Titik-titiknya ada koordinatnya. Cuma secara hukum dia harus pasang batas. Jadi kalau semua sudah diukur semua sudah diukur dengan benar, ya diukur ya. Nanti untuk pengembalian batasnya ini enak. Karena kita bercerita titiknya itu ada titik koordinatnya. Kalau koordinatnya gampang dicari, bisa kita nyari. Kalau dulu ngukurnya orang, jadi patok tandanya, koordinatnya nggak ada koordinatnya ini. Itu yang bikin susah untuk pengembalian batas kalau data di kantor. Saya bercerita di dalam kegiatan yang baru ya. Kalau yang lama saya tanda kutip, kalau ada datanya di kantor bisa kita kerjakan, tapi kalau tidak itu nggak susah. Tapi kalau dengan kegiatan ini sekarang, harusnya sudah tidak ada kata tidak bisa mengembalikan titik kalau kita sudah mengukur dengan ini. Tapi ini kan kita juga di kantor pertanahan selalu menyampaikan teman-teman terutama pengukur untuk bekerja secara profesional. Jangan macam-macam. Ya, tidak boleh. Karena apalagi ini tidak bermaksud jemaah bahwa kantor pertanahan Parepare ini sudah mendapatkan pengakuan dari kementerian. Kita minta. Betul, iya. Bahkan, ya, jadi barang yang kurang kita minta lengkapi nih. Apa? Kita mau supaya ada di Sulsel jadi kantor kota lengkap. Iya. Ada wakili. Kalau di Jawa sana kan dia diprioritaskan dulu. Memang dijadikan dia beberapa kantor pertanian Tuhan. Kita nyari contoh sendiri lah. kita jangan jadi follower Pak ya, kita jadi pionir Pak. Jadi pionir ini memang tidak terbantahkan ya. Saya pun menjadi saksi hidup ini bahwa memang pengakuan itu memang sudah digelontorkan oleh para kementerian, dan Kota Parepare di bawah kepemimpinan Bapak Kamarudin SHM ini sudah membuktikan. Sudah dibuktikan. Bahkan waktu itu sempat waktu hari pertanahan ya, di depan Bapak Wali Kota Parepare sendiri Bapak Dr. HM Tovan Pawe SHM pun sangat mengapresiasi semangat dan tekad untuk menjadikan Kota Parepare sebagai kota lengkap. Bagaimana? Silakan ditanggapi langsung. Jadi gini Mbak, ini kan saya ada kegiatan di 17 kelurahan ini. Yang saya lihat ini yang masih lambat sekali itu progresnya. Sekarang kan bisa lihat dari dashboard ini Mbak ya. Kita monitor ini, contoh mana itu? Lumpue. Lompoe. Maaf, ini lidah saya lidah Makassar jadi beda. Ini dia di sana itu ada target sertifikatnya 80 bidang. Kampatnya itu 900. Tapi hasil data anak-anak ini masih rendah sekali, masih 0,0%. Ini yang harus kita porsir. Apa masalahnya? Ini 0,09% di bulan dari sini cuma baru dapat 5 pengukurannya, 3 yang sudah terbit, 2 yang sudah terbit sertifikatnya. Ini jauh sekali, 82, 0,0 berapa itu. Ini yang kita harus push, karena kami juga ini semuanya kerja by system. Jadi saya bisa lihat, kementerian sana bisa lihat, kami bisa lihat, sehingga kita termonitor dengan aplikasi. Kita tidak bisa bohong. Ini sehingga kita ini sudah menyampaikan ke petugasnya apa masalahmu di sana. Di sana tidak begini. Oke, ketemu begini caranya. Tapi kan di sana tanah pertanian Mbak ya. Betul. Banyak. Itu yang nanti kita mau suruh ukur keseluruhan. Berarti diukur ulang semua? Ukur ulang semua. Wah, kerja berat Pak. Kerja berat, apalagi belum puasa begini. Tapi itulah tugas kita. Nggak ada cerita. Nggak ada. Saya sudah kasih tahu anak-anak, kalau lebih baik kau mandi keringat waktu kau ngukur, daripada nanti kau menangis waktu kau berperkara. Tapi aku ukur benar. Supaya enak kita kerjanya. Memang susah Mbak. Tadi malam kita di kantor sampai jam 1. Ada beberapa yang kita harus selesaikan. Karena kita sudah hitung-hitung libur puasa nanti 10 hari. Pasti 10 hari stagnan. Jadi dari 10 hari itu kita harus kejar bagaimana bisa sisa-sisa pekerjaan kita ini sebelum libur itu bisa diselesaikan. Itu Mbak yang Jadi apa namanya? Memang kita cari orang petarung.
Petarung dan pekerja. Jiwa-jiwa pendekar. Jiwa-jiwa pendekar, Mbak. Kalau baru sedikit lemas, aduh, nggak cocok gitu di zaman sekarang. Apalagi ini sebenarnya sangat signifikan karena di kelurahan lain datanya menukik tajam, sedangkan ada satu yang lambat. Ini kita rencana dari sini sore siang atau siang kita mau ketemu apa masalahnya di sana supaya apakah masyarakatnya yang tidak ada atau gimana? Tapi sejauh ini pemantauan seperti apa, Pak? Yang jelas ini saya sampaikan, satu, layani saja orang, jangan buat tanda kutip karena kalau begini bikin susah kita. Dan saya sendiri itu teman-teman di BPN kan sudah kita kegiatan ini dianggarkan oleh pemerintah. Baik. Anggarannya yang masuk di dalamnya berproses ini yang ikut dalam membantu ini semua ada honornya. Tapi kecil dibagi banyak, hasilnya akan lebih kecil kan? Bukan besar dibagi sedikit. Nah, ini kecil dibagi banyak. Bagi banyak. Jadi ini yang kita harus sampaikan ke teman-teman supaya bahwa sekarang ini kan eranya beda. Dunianya udah beda dunianya. Sudah sehingga kita harus kalau saya baca siapa itu ya, bukan hanya merubah mindset. Bukan hanya merubah pola pikir, tapi kita memang harus merubah pola kerja. Iya. Jadi pola pikir berubah menjadi pola perilaku. Perilaku itu kalau ini semua bisa berubah, enak sekali, Mbak. Cuma ini kan kalau di luar BPN kan saya tidak bisa terlalu menjurus ke sana. Cuma saya hanya menyampaikan. Sampai waktu saya penyuluhan itu di kecamatan Baju Kiki, beliau hadir semua penegak hukum. Pak Kapolres hadir, Pak Willy pada waktu itu, Pak Kajari, Pak Didi hadir. Sampai saya undang Ibu Ketua Pengadilan. Supaya Pak menyampaikan bahwa kita ini harus serius loh terhadap pekerjaan ini. Itu kita sampaikan. Jadi kita membawa suatu misi bahwa jangan main-main gitu loh sama masyarakatmu. Saya juga ngasih ke teman saya di BPN, lu jangan main-main ya. Lu main-main lu di sini lu gitu. Supaya enak kerjanya, Mbak. Kita yakini bahwa kita kerja di clear and clean supaya enak nanti. Nah, kita berusaha, tapi manusia kan kadang-kadang ini masih ada yang dipukul pun dia masih tapi kurang ajar di belakang. Itu, Mbak. Oke, baik. Yang pasti ini menjadi motivasi untuk kita. Sangat disayangkan juga kalau misalnya Pak Kakak ini betul-betul jor-joran turun gunung betul-betul ya untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Kota Parepare. Disadari atau tidak bahwa ini akan kembali ke kita dan akan memberikan manfaat yang besar di kemudian hari. Apalagi jangan sampai mungkin bukan kita tapi anak cucu kita bisa jadi. Benar. Nah, mungkin sebelum kita jeda, Pak, silakan. Itu gini dong, Mbak, selalu saya sampaikan, baik kami, baik masyarakat, harus bikin prinsip asal Anda jujur dikasih sertifikat. Itu aja. Anda jujur dikasih sertifikat. Tapi bagaimana kalau Anda tidak jujur dikasih sertifikat? Akan lari ke dua tempat tadi ini. Bisa ke polisi, bisa ke jaksa. Jadi jujur. Kalau memang bukan hakmu, jangan. Kalau hakmu, mari kita bantu. Nah, itu saja, Mas. Sehingga itu kita sampaikan bahwa saya minta semua masyarakat di Parepare yang 17 kelurahan tadi di 3 kecamatan ikut aktif berpartisipasi untuk disertifikatkan tanahnya kalau belum bersertifikat. Karena kita harus canamkan ya, bukan tanah-tanah yang sudah bersertifikat, yang belum bersertifikat. Yang belum bersertifikat. Begini, contoh, Mbak, nanti ada beli tanah umpamanya, pakai akte jual beli. Ternyata di dalam akte jual beli itu surat sertifikatnya, ini nggak masuk. Tapi nanti bisa diukur, dibantu. Ukurkan saja mana. Kalau dia pecah-pecah, kita ukurkan semua. Jadi nanti ke kantor BPN, dia daftar kegiatan itu, bisa mempercepat bahwa data ukurnya sudah ada. Anak-anak tinggal ngecek batasnya tidak berubah nggak. Jadi itu sebenarnya kita yang terbaik lah. Kedua gini, Mbak. Terakhir nanti saya sampaikan. Terakhir, kita jeda dulu. Oke, Semangat Mbak. sekali. Baik, saudara pemirsa, setelah ini saya masih akan segera kembali bersama Pak Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare. Tetaplah bersama kami di TV Pedole.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okar Manikam. Saya Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Sultan Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Irna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi AirDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Baik, saudara pemirsa masih bersama kami. Ini masih seputar bagaimana ya Kota Parepare menuju kota lengkap untuk pelayanan elektronik ini. Saya kira perlu kita apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan yang selalu mengeluarkan ide-ide cemerlang yang pasti itu dan bisa langsung menangkap nih, oh seperti ini yang perlu kita lakukan, dan masyarakat kemudian harus memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya, harus benar, terbuka dan mengurusnya juga tidak usah pakai calo. Nggak usah langsung aja, langsung Datang BPN. sendiri aja gitu, datang sendiri saja. Apalagi tadi salah satu yang menjadi kriteria kesuksesan daripada kota lengkap ini adalah validasi, dan tentu saja ini bukan suatu pekerjaan yang gampang, memang memerlukan sumber daya yang tidak sedikit begitu Mbak. Pak ya. Iya. Geleng-geleng kepalanya Bapak ini maksudnya apa? Geleng-geleng kepalanya, silakan. Gini Mbak, kita sumber daya gitu-gitu. Iya. Karena kalau kita menyampaikan pimpinan bahwa kita kekurangan sumber daya, dianggap itu masa lalu. Masa lalu itu. Jadi kalau umpamanya pekerjaan, kalau kita sudah hitung-hitung dengan alih sampai bang kerja, harus dikerjakan umpamanya 10 orang. Sejumlah tenaga yang ada. Kalau 5 harus dikerjakan. Jadi kan gini Mbak. Kami di BP ini samping saya bersyukur Mbak, Iya. di Parepare. PSN itu yang dikasih cuma satu PTSL. Teman-teman saya lain kan banyak. Ada GTRA-nya, ada reformanya, macam-macam. Kami ini bersyukur kan cuma satu. Tetapi memang kerjaan di BPN itu mesti kita lihat situasional. Tidak mungkin di Parepare sama situasinya di tempat lain. Karena kita di sini, itu saya cerita geografisnya yang agak susah di kita. Agak susah yang harus dibenahi. Sehingga kita, apa yang ada nih kita manfaatkan. Semua sumber daya kita manfaatkan. Dan ada yang saya ceritakan tadi Mbak, sumber daya di ini kan beda-beda backgroundnya. Beda-beda alam kehidupannya, alam bergaulnya. Dan ini mempengaruhi kinerja. Kalau orang yang bergaulnya dengan orang yang sering kerja dari awal, enak dia kerjanya. Kita terima PPNPN, kita didik cuma 4 bulan, dia sudah bisa semuanya dia kerja. Apapun itu show must go on. Wah, apa yang kita sudah terima lama, disuruh saja sudah, kenapa Pak? Apa, Pak? Pusing kita Pak. Padahal baru dia kerja. Oke. Jadi kalau dia bergaulnya dan backgroundnya ini enak, di suasana orang mau bekerja, mau belajar, enak Pak. Tapi ada orang yang cuma nunggu perintah. Enggak ada inisiatif.
Jadi kalau dia perintah kerja ini, ditunggu itu selesai itu dia. Tunggu instruksi terus. Iya, ini yang susah. Yang kita harus edukasi, tapi kadang-kadang saya sudah pusing. Sudah berapa lama kok di sini? Sudah berapa kok gini-gini terus? Nggak ada perubahan. Kan itu yang agak susah bagi kita ini. Sekarang kita udah nggak butuh orang yang mau belajar, yang Nggak mau kerja. butuh. Yang kita butuh tuh orang yang running well. Begitu Iya. masuk langsung berat. Iya. Tapi nyari orang itu susah, Mbak. Betul. Nyari orang itu susah sekali. Cuma kita pelan-pelan didik. Saya bilang sama teman, kalau sudah dididik 3 tahun tidak bisa keluarkan saatnya. Tapi yang paling pusing, kalau dia tanya, Pak, dia nggak ada, mamanya sudah meninggal, dia di dalam punggung, kita pusing lagi kita. Sebagai manusia biasa yang punya rasa. Empati. Iya, udah susah juga ini. Cuma kita harus didik pelan-pelan. Coba saya bilang, yang penting dia jujur. Jangan ikut bermain di air keruh. Kadang-kadang ini kan agak susahnya kan di situ. Sehingga kita harus mendidik disiplin. Saya kalau saya termasuk mungkin orang agak kasar. Karena kalau saya marah udah bisa-bisa gebu binatang keluar semua. Karena kalau saya diminta, Mbak, diminta loh, Mbak. Kerja ini, ditagih 2-3 hari belum, kita masih itu. 4 hari sudah mulai kita marah. Apa masalahnya kok kalau teori? Kan orang bercerita dulu gini, Mbak. Kalau bisa dipersusah, ngapain dipermudah. Sekarang tidak, kalau misi kita ini kalau bisa jadi menit ini, kenapa mesti mundur ke menit berikutnya? Karena masih ada data lain yang Masih ada harus dikerja. Menumpuk, Mbak. Jadi kalau menunda pekerjaan, 1 pekerjaan hari ini atau 2 pekerjaan hari ini akan numpuk lagi besok. Ini kita masih bercerita bagaimana dengan rutin, bagaimana dengan plotting semua. Karena semua kegiatan di BPN itu, kalau masuk ke BPN, kalau belum di plotting, harus dia plotting. Jadi kalau dia plotting, kita dapat K4. Dia plotting. Jadi daripada dia datang ke kantor plotting, lebih baik standby di kelurahannya masing-masing. Udah selesai. Iya. Kita bantu di sana. Efisienkan, dimaksimalkan di situ. Dimaksimalkan di sana. Karena kenapa? Nanti juga kalau di plotting kita sama-sama turun di depan. Mana barangnya? Nah, kalau di sana datang di kantor lurah, saya ada sertifikat sini mau di plotting. Nah, atau komunikasi dengan kita orang BPN. Udah, kita kerja di sana. Daripada ke kantor buat waktu. Nah, sekarang ini 17 kelurahan semua kita ambil dari 3 kecamatan. Artinya itu lebih efektif mungkin. Jadi teman-teman juga di kantor kita tadi maling populasi harus punya jadwal yang terarah, kapan dia ngukur, di mana dia ngukur, jam berapa dia ngukur, komunikasikan, ada istilah pendamping di kelurahan itu yang bantu kita di dalam kegiatan PTSL ini, Mbak. Karena saya cerita kota lengkap ini sebenarnya adalah awal mulanya dari PTSL. Dari PTSL kita peningkatan kualitas data, peningkatan pemetaan dan semuanya, sehingga muaranya PTSL untuk mendapatkan pare-pare kota lengkap. Kalau sudah kota lengkap digital, nanti kembali ke itu yang paling awal tadi. Kita sudah bisa melayani elektronik. Bapak Mbak nggak usah datang ke kantor, semua online. Bapak bayar e-payment. Kami tugasnya apa? Cuma memeriksa, memvalidasi data ulang lagi data-data. Jadi artinya kerjaan yang kita biasa kerja manual itu mungkin 2-3 hari, cuma 8 jam selesai. Sekarang istilahnya pakai IP. Ya semua I. Pembayaran elektronik. Semuanya I. Semuanya I. Dan ke depan harus begitu. Oke. Nah ini sebenarnya memang ketika yang pasti ini Pak, kadang sebelum kita berpisah, goals untuk menjadikan Kota Parepare Kota Lengkap 2022. Semangat dong Pak ya. Oh semangat sekali. Semangat sekali. Baik. Yang terakhir barangkali ini, yang pasti kita tidak pesimis, kita harus optimis apalagi dong, ini yang pasti bahwa dengan adanya big data ini pasti akan memotong beberapa proses yang mestinya dulunya panjang gitu Pak ya. Nah ini mungkin yang terakhir penekanan kepada pemirsa di rumah, apalagi mungkin masih ada titik tertentu yang mungkin belum sesuai harapan. Nah seperti apa? Gini Mbak, ini kan saya sudah salah satu kelurahan saya sebut tadi, jadi mohon maaf Pak Lurah. Kalau Anda dengar, saya ini apa? Karena memberi motivasi supaya cepat selesai barang ini. Kalau cepat selesai kan selalu prinsipnya Pak Kanwil saya Pak Bambang Priyono itu. Iya. Siapa yang duluan dia yang juara. Iya. Siapa yang duluan dia yang juara. Kedua, kalaupun sudah finish, lantas tidak ada penonton, siapa mau tepuk tangan? Betul. Gitu? Ya. Sekarang kita dari situ kita motivasi ke kita selesaikan secepatnya. Tetapi ini selesai. Kita tidak boleh meninggalkan yang namanya kualitas.
kita tidak boleh meninggalkan namanya kehati-hatian. Harus itu supaya menjadi benteng kita dalam pelaksanaan kegiatan ini. Saya juga sampaikan kepada masyarakat bahwa doakan kita ini layanan cinta. Karena saya lihat Pak Wali Kota brandingnya, mohon maaf ini mudah-mudahan sama brandingnya Kota Parepare kan Kota Cinta. Kota Cinta. Makanya Betul. kami di BPN ini ikut berkontribusi bagaimana nanti kita buat layanan cinta. Karena terkait layanan ini nanti mudah-mudahan bisa jadi karena lagi progres kita ini untuk sarananya sudah kita sediakan, tinggal aplikasinya. Jadi nanti kita mau nanti itu orang Bapak Ibu yang pemohon tanpa kuasa Bu ya. Oke. Tanpa kuasa nanti dia pakai Android, nanti aplikasinya dia pakai aplikasi kita nanti aplikasi cinta itu. Nanti tinggal diklik bidang tanahnya tek. Nanti setelah diklik ada notifikasinya, koordinatnya ke kita, baru nanti ditanya isi apa pesertamu. Umpamanya dia kecuali dia foto kecuali cek, apalagi KTP, apalagi PBB, apalagi nih PBB. Setelah itu dia sending ke kita, mungkin 1-2 jam ada progres dari BPN, itu akan menanyakan, Ibu apa yang saya bisa bantu, kegiatan apa Ibu mau? Cuma nanti saya modifikasi ini sedikit aplikasinya. Saya mempunyai orang kan tidak semua orang di Indonesia tahu ini kalau jual beli apa itu, perlihangan apa itu, sehingga kita buat general saja nanti. Tapi ini lagi Digodok Pak ya? Digodok, bagaimana yang terbaik. Mudah-mudahan kalau kita dikasih kekuatan dan rahmat sama Yang Maha Kuasa, insya Allah bisa jadi. Semoga Bapak Kata tetap di sini dulu nih Pak. Kalau saya sih sudah mau pindah juga. Karena kita sudah bangun BPP Parepare ini jauh Mbak. Karena saya masuk itu ke tahun 2020 akhir. Iya. Kita harus bangun dulu bagaimana kultur anak-anak, cara kerjanya, budaya kerjanya kita rubah supaya kita bisa dapat trust pada orang. Kami semua kita bantulah pekerjaan ini, semua kita bantu. Yang pasti setelah Bapak Kanta datang manajemennya berubah total. Jadi ya udahlah, nanti masyarakat sejak menilai kan. Betul. Biar netizen yang kasih like ya Pak ya. Kalau saya kan tidak fair dong. Iya. Tapi saya sebagai manusia saya mesti punya kekurangannya. Pasti, karena Pak. tidak mungkin sempurna. Oke. Sempurnaan itu milik Yang Maha Kuasa. Pasti. Dan ini yang terakhir mungkin Pak Kanta sebelum kita berpisah, ini ada yang bertanya, kalau pengukuran tanah memang ada biaya tidak Pak Kanta? Gini, kalau pengukuran tanah yang dia mohonkan ke kantor pertanahan itu kena biaya. Tapi kalau pengukuran tanah yang ikut PTSN itu enggak ada. Yang perlu ditanya PTSL ya. Iya. Tapi kalau dia pengukuran rutin, dia bayar. Bayarnya pakai apa? Dia bayar pakai e-payment kok. Oh iya. Dia ada SPS-nya sudah perintah store-nya, berapa jumlahnya bayar. Sekarang ada cash-cashan. Nggak ada. Kalau ada cash-cashan urusannya dia, tapi aplikasi kita tidak menerima cash dia. Betul. Semua pakai e-payment. E-payment. Oke, semoga itu terjawab ya. Tapi kalau PTSL gratis Pak ya? Gratis untuk PTSL. Kecuali tadi untuk pengukuran rutin memang sudah ada budget khusus untuk itu dan sudah diatur yang pasti. Ini saya jelaskan Pak ya. Ya. PTSL gratis itu terkait dengan satu, pendata yuridisnya, pengukurannya, panitianya, sampai proses penerbitannya ditanggung negara. Wow. Apa yang nggak ditanggung negara? Kalau dia kena PPHTB, dia kena PPH, dia buat surat akte jual beli, dia buat surat keterangan-keterangan yang mendukung dia untuk menjadi peserta PTSL. Itu yang dibiayai. Di luar tidak ada. Materai patok dibayar. Belum ditanggung oleh negara itu. Oke. Jadi yang ditanggung itu proses penerbitan sertifikatnya di BPN. Sampai dia terbit sertifikat itu ditanggung oleh negara. Yang pasti kita sih berharap Pak Kakan ya, semoga Kementerian ATR BPN ini adalah kunci untuk melakukan pelayanan pertahanan elektronik secara maksimal, yang pasti selalu berkiblat kepada untuk kemaslahatan umat. Ini sudah tidak diragukan lagi, yang pasti tidak diragukan lagi. Dan yang pasti dengan verified big data, masyarakat dapat mengakses layanan pertahanan dari mana saja dan kapan saja. Itu kerennya. Ada yang ditambahkan Pak Kakan? Nanti gini, suatu saat nanti mungkin ini gini dong Mbak. Mbak di Parepare, ada layanan Jakarta, nggak perlu ke Jakarta. Di sini aja nginput. Nanti direspon dari sana.
Kedepannya mungkin 2-3 tahun, 4 tahun lagi mungkin. Atau paling lama 4 tahun. Atau 3 tahun mungkin. Ada sebagian kantor sudah siap itu. Kita siap ini kan harus disiapkan mental juga. Betul. Karena kalau siap data mental tidak siap, masih ada yang sakit hati. Sekarang kita siapkan semua itu. Datanya siap, mentalnya siap, Iya. semua harus siap. Semua harus siap. Semua harus We siap. are ready for it. Kita siap untuk itu. Baik, Iya. terima kasih Pak Kepala Kantor Pertahanan Kota Parepare, Pak Kamarudin SHMH. Ini semoga sehat selalu, Bapak. Amin. Selalu istilahnya tidak banyak sosok-sosok pilihan seperti beliau yang memang selalu menularkan virus-virus positif gitu untuk kita bagaimana bekerja dan berkarya. Nah itu dia, karena saya kembali lagi bahwa seperti apa sih kita ingin dikenang, diingat orang, kan gitu Pak. Nanti pasti kalau dia tidak ada kemudian tidak dicari kan sayang, tapi ini kalau Pak Kantor tidak ada saya juga ikut mencari. Jadi gini Mbak, saya punya filosofi. Iya. Membaca sejarah itu bagus. Membaca secara bagus itu, saya nggak tahu bagaimana prosesnya. Tapi membuat sejarah jauh lebih bagus. Ya, keren. Luar biasa ya. Baik, terima kasih Pak Kantor sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Selamat menunaikan ibadah puasa Pak. Oke, Mas habis sama-sama. ini sibuk lagi Pak ya? Oh sih kantor lagi, saya mau kantor Lumpuy ini sebentar. Baik, Oh, iya. saudara, sampai di sini kebersamaan kita. Semoga informasi hari ini bermanfaat. Ingat, urus cepat, berikan informasi sebenar-benarnya jika ada petugas yang datang. Kemudian juga yang pasti jika mungkin ada hal yang masih membingungkan atau apa, boleh langsung datang ke kantor pertanahan ya, atau mungkin langsung ke kelurahannya biar lebih gampang dan cepat. Tapi kalau agak ragu keluar ke kantor BPN. Ke kantor BPN. Kita ada media sosialnya bisa dihubungi. Oke, follow Instagramnya. Follow Instagramnya. Baik, tapi kalau follow Instagram jangan segera mau di follow back juga ya, karena adminnya mungkin sibuk. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak dan salam hangat saya untuk semua teman-teman di BPR. Selamat bekerja dan saudara, saya Ika Merdeka Sari mewakili teman-teman kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan hari ini dan semoga saja kita sama-sama bisa mewujudkan Kota Parepare sebagai kota lengkap untuk pelayanan elektronik. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.